di dalam hatinya diberi tumak nina kepada Allah, di dalam jiwanya diberi sakinah oleh Allah, dia menghadapi kesulitan itu dihadapinya dengan adem, ya, bibardir roha wa khalawatil yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kembali kita bisa mengadakan majelis taklim bersama, yang mana pada kali ini saya akan membicarakan tentang tumak nina, ya. Dan ini juga merupakan bagian daripada buah makrifat kepada Allah. Kalau orang itu makrifat kepada Allah, kalau orang itu iman kepada Allah, dia akan diberi yang namanya tumak nina. Karena tumak nina itu, wa tumak nina itu asarun min asaril iman. Tumak nina itu adalah merupakan pengaruh dari pengaruh iman, ya. Karena iman itu membuahkan tumak nina. Ai tumak ninatul qalbi. Tumak nina di sini maksudnya tumak ninanya hati. Wasakinatun nafsi, dan tenangnya jiwa. Bukan tenang tumak ninanya, tenangnya anggota badan, bukan, tenangnya hati, ya. Tumak ninanya hati. Di dalam surat Al-Fatah ayat 4, di sana Allah berfirman, "Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim." Kemudian juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, di sana Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa tatma'innu, dan tenang qulubuhum, si hati mereka, bidzikrillahi, dengan zikir Allah, ala ketahuilah, bidzikrillahi, dengan zikir Allah, tatma'innu, akan tenang, al-qulubu, si hati, ya. Dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, dengan makrifat kepada Allah, hati ini bisa tenang, ya. Wa idzan ma'anal qalbu, apabila tenang, apabila tumak ninah al-qalbu, si hati, wasakana, dan tenang an-nafsu, si jiwa, sya'aro, akan merasa al-insanu, si manusia, bibardir roha, dengan sejuknya istirahat, wa khalawatil yakin, dan manisnya keyakinan, wahtimalil ahwal, dan menanggung hal-hal yang menakutkan, bisa jahatin, dengan keberanian, wasabata, dan tetap teguh siman, ija al-khutub, di hadapan bencana-bencana, mahmastadat, meskipun keras si bencana, waro'a, dan melihat si insan, anayadawohi, sesungguhnya tangan Allah, mamdudatun, itu akan diperbantukan, ilahi, kepada insan. Nah, setelah manusia dibantu oleh Allah, wa anau, dan sesungguhnya insan, al-qadiru, itu nanti akan menjadi orang yang kuasa, ala fathil abwab, atas membuka pintu-pintu, al-mughallaqah, yang terkunci. Nah, itu kalau hati manusia sudah tumak nina, kalau jiwa manusia sudah ada sakinah, maka manusia itu akan merasa hidupnya itu dengan bardiroha, sejuknya beristirahat. Artinya apa? Tidak kemerungsung, ya, tidak kemerungsung. Dan dia khalawatil yakin, dia merasa manisnya suatu keyakinan, ya. Karena dia punya Allah, ya, punya sandaran yang kuat, pasti Allah akan menolong, ya. Keyakinan itu
membuat dirinya tenang, tidak kemerungsung. Meskipun problem itu sangat berat, meskipun masalah itu sangat membebani dirinya, hampir-hampir dirinya tidak kuat. Kalau orang tidak punya iman, bisa jadi putus asa, bisa jadi bunuh diri. Tapi kalau orang punya iman, di dalam hatinya diberi tumaknina kepada Allah, di dalam jiwanya diberi sakinah oleh Allah, dia menghadapi kesulitan itu dihadapinya dengan adem, ya, bibardir roha wa khalawatil yakin. Bahkan waktimalil ahwal, dan menanggung hal-hal yang menakutkan bisa jadi dihadapi dengan penuh keberanian, ya. Wasabata, dan dia tetap teguh iza al khutub, di hadapan bencana-bencana mahmastadat, meskipun bencana itu sangat keras, ya. Itu misalnya saja seorang mukminah, seorang wanita yang beriman, setelah beriman kemudian diberi oleh Allah tumakninah dan sakinah, dia sedang diuji oleh Allah. Apa? Suaminya meninggal, padahal suaminya itu tulang punggung yang selama ini yang berusaha, yang kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya. Akhirnya suaminya meninggal, tidak ada pegangan dia, ya. Sementara anaknya masih kecil-kecil, ya. Harus bagaimana? Ditambah lagi, ya, ternyata suaminya itu banyak hutang, ya. Nah, ini kalau orang punya tumakninah hati, tumakninatul qalbi wa sakinatun nafsi, nah dia tidak kemudian putus asa, kemerungsung, enggak, ya. Dia punya bardiroha dan khalawatil yakin. Dihadapinya hal-hal yang menakutkan itu dengan penuh keberanian, ya. Dan dia tetap teguh meskipun menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Mengapa? Karena dia punya iman. Waro'a, dia punya pandangan. Anayadawahi mamdudatun ilahi. Pada satu saat nanti Allah pasti akan membantu, pasti akan menolong. Ketika pertolongan Allah diberikan, dia akan bisa insya Allah menyelesaikan kesulitan-kesulitan. Ala fatkil abwab al mughallaqah, bisa membuka pintu-pintu yang terkunci. Fala yatasarraf, maka tidak merasuk, tidak mempengaruhi ilahi kepada insan al-jaza'usi, keluh kesah. Dia tidak menjadi manusia yang berkeluh kesah. Wala ya'riful ya'sa, dan dia tidak mengenal putus asa. Dia yakin, dia merasakan manisnya keyakinan, dia berpandangan satu saat nanti Allah pasti akan memberikan pertolongan. Ujian itu nanti pada saatnya pasti akan berlalu, pasti akan lewat dan pergi. Itu keyakinan yang dimilikinya. Nah, itu akibat daripada tumakninah yang ada di dalam hatinya, yang mana tumakninah itu muncul akibat daripada dia menjadi sebagai seorang mukmin. Memang manusia hidup di dunia ini tidak lepas daripada ujian. Ya, yang kita tahu semuanya suatu sejarah kisah yang sangat terkenal, di mana, ya, Hajar, istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ibu daripada Nabiullah Ismail alaihissalam, pada saat dibawa oleh Ibrahim bersama Ismail yang masih bayi itu, tidak tahu ini diajak kemana, dibawa kemana. Akhirnya sampailah pada satu tempat lembah yang
berbatu-batu, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya, tidak ada pohon-pohonan. Nah, kemudian setelah itu Ibrahim kemudian pergi meninggalkan dia. Yang ada terkesan seakan-akan Ibrahim ini membuang dirinya bersama bayinya yang masih merah itu, ya. Sehingga Hajar berkata, ya Ibrahim, kamu mau kemana? Ya jawabnya Ibrahim, ya saya akan kembali ke Sam. Nah, terus Hajar bertanya, lah ini apa kehendakmu, apa kehendak Allah? Jawabnya Ibrahim, ini kehendak Allah, semuanya ini kehendak Allah, semua ini perintah dari Allah. Kemudian Hajar dengan tumak ninanya, kesulitan yang dirasakan yang baru itu dihadapi dengan tenang, ya. Bagaimana ketika waktu malam tidak ada tempat berlindung, ya, bisa jadi ada hewan-hewan buas yang akan menerkam, ya. Bagaimana untuk melindungi diri dari dinginnya udara? Tidak ada. Misalnya kalau ada hujan, ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan, ya. Mahmas tadat meskipun itu keras, ya. Sampai akhirnya persediaan makan, persediaan minum habis, ya. Sementara dia kemudian merasa bahwa air minum, karena tidak ada air minum, bisa jadi ini berpengaruh kepada air susu, ya. Bagaimana nanti Ismail neteknya, ya. Air susu itu pun nanti akan berpengaruh karena nanti ada air yang harus diminum oleh dia, ya. Maka ditinggallah Ismail, hanya diletakkan di atas pasir-pasir yang panas itu. Mungkin hanya dilambari sehelai kain, ya. Ismail di situ, ya, dalam kondisi yang panas, kemudian dia lari ke sana. Ini kisah yang sangat masyhur lah. Banyak orang-orang yang haji dan umroh ini semuanya tahu dan membuktikan, ya. Lari-larinya Hajar antara Safa dan Marwah, di sana dia lari ke sana karena dia di sana melihat seakan-akan bayangan air, tapi itu adalah bayangan panas musim kemarau, yaitu Fata Morgana. Kemudian dia lihat di sana, di Marwah, melihat keadaan yang sama, dia pun lari mengejar ke sana. Dan jaraknya jauh, ya. Orang-orang yang haji dan umroh tahu jarak antara Safa dan Marwah cukup jauh. Dia sebagai seorang wanita, ya, dia harus mondar-mandir sana sini sampai 7 kali. Dan akhirnya, ya, kemudian di bawah kaki Ismail itu muncullah suatu air yang dikenal sampai sekarang, air Zam-Zam itu. Akhirnya pada saatnya nanti bahwa tangan Allah akan diperbantukan. Waro'a anayadawahi mamdudatun ilahi. Dia punya pandangan bahwa satu saat nanti pertolongan Allah pasti datang. Itulah yang membuat dia yakin dan dia berani menghadapi kehidupan ini dan tetap teguh menghadapi ujian meskipun ujian itu sangat keras. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, itu ujian yang diberikan kepada Hajar. Mungkin setiap manusia ujiannya berbeda-beda, tidak mesti ujian yang dihadapi setiap manusia itu sama. Tapi pada intinya, orang kalau memiliki tumakninatul qalbi wa sakinatun nafsi, orang akan merasakan bardir roha wa halawatil yakin. Dia yakin bahwa satu saat nanti pasti Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan untuk memecahkan kesulitannya. Dia tidak putus asa, apalagi bunuh diri. Itu disebabkan karena dia punya tumakninah yang sebagai buah daripada iman
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah daripada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alam bisawab. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.